Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini, kita akan membahas kembali manhwa It's Over Undoken Sofra's Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Wang Cai yang sedang mengingatkan Gyotan kepada roh warisan dari ras dewa kuno. Roh warisan? Oh, itu adalah roh warisan yang dimakan olehmu ketika dia ingin menyebarkan kepadaku di lautan ruang kesadaran. Ada apa dengannya? Tanya Gyotan. Tuan, bencana di wilayah Baihua kemungkinan besar disebabkan oleh penyerapan jiwa. Dan setelah memindai dan menganalisa data yang ditinggalkan oleh roh warisan, aku menemukan bahwa bakat ras dewa kuno adalah penyerapan jiwa. Penyebab sebenarnya dari bencana wilayah Baihua kemungkinan besar adalah ras dewa kuno. Dan informasi data spesifik sedang dipindai. Jika aku dapat menemukan pembunuh yang menguras jiwa orang wilayah Baihua, maka pembunuhan darah humanoid ini akan berterima kasih kepadaku. Lalu bukankah logis bagiku untuk membiarkan mereka bergabung dengan alam iblis suci dan memurnikan aura berlumpur dari alam iblis suci? Ya, kita bisa melakukannya bagaimanapun. Ketika kita kembali ke alam iblis suci, kita bisa mampir untuk menyelesaikan masalah alam Baihua. Tidak buruk. Dao dan Cai tahu melihat jika Gyotan sedang bengong. Dao menanyakan kepada Gyotan apa yang sedang dipikirkan Gyotan. Gyotan mengatakan, aku baru ingat bahwa metode yang ditemui di alam Baihua mungkin berasal dari ras dewa kuno. Cai Tao menanyakan apa itu dewa kuno. Dewa kuno, belum pernah mendengar tentang ras ini. Jika benar apa yang dikatakan Tuan Kyo, dengan metode mencuri jiwa orang tanpa ada yang menyadari dan nama yang menggertak, itu seharusnya tidak mungkin tidak diketahui. Mungkinkah ras dewa kuno adalah ras yang baru lahir selama ini? Tidak peduli apa itu, dalam perjalanan pulang ketika saatnya tiba, aku akan mampir ke alam Baihua. Bukankah akan jelas? Ajak saja keluarga Anda dan istirahat dengan baik. Jangan terlalu khawatir. Setelah ini selesai, ayo kembali ke alam Baihua untuk menyelesaikan masalah untuk selamanya. Cai Tao berkata, Tuan, alam Baihua sangat berbahaya sekarang. Bagaimana aku bisa membiarkan Anda mengambil resiko? Gyotan menyuruh Cai Tao untuk jangan khawatir, karena Gyotan itu kuat. Tuan telah menyelamatkan nyawa keluarga kami. Bagaimana bisa membiarkannya disingkirkan karena urusan ras kami? Dan seketika Gyotan langsung meninju udara. Cai Tao kaget dan berkata, Tuan hanya menggunakan tangan kosongnya. Begitu mudahnya menghancurkan ruang dunia yang kekuatannya bisa disebut alam tingkat tinggi. Cai Tao pun langsung memeluk kaki Gyotan sambil mengucapkan terima kasih. Tidak perlu seperti ini. Kamu akan menjadi milikku sendiri di masa depan. Jangan terlalu sopan. Cai Tao melihat Gyotan sebagai orang yang sangat baik. Di sisi lain, di keluarga Jia Bin-nya sedang memberitahu kepada kakeknya jika Gyotan itu sama sekali bukan manusia. Kakek Jia Bin-nya bernama Jia Zengjing. Jia Bin-nya berkata, tahukah penghinaan seperti apa yang diderita cucumu? Orang yang bermaga Kyo itu sama sekali bukan manusia. Tidak apa-apa untuk menghajarku sampai wajah babi di kapal terbang.
Dia juga bahkan mengancamku untuk memanggilku kakek baptis. Kamu melakukan hal yang benar, pria yang baik. Kamu bisa membungkuk dan meregangkan tubuh di mata orang lain. Ketundukanmu mungkin memalukan, tetapi di mata kakek, itu adalah keberanian untuk menundukkan kepala dan keberanian untuk menanggungnya. Jawabannya menanyakan kepada kakeknya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Besok kakek baptismu, bukankah menyuruhmu? Aku kakek kandungmu. Disalahkan? Karena itu, maka aku akan menyiapkan hadiah besar untuknya, supaya dia tahu dengan jelas siapa kakek sebenarnya. Kakek, mungkinkah kamu ingin menggunakan itu? Benar, jadi fragment formation. Kakek, tidak. Itu adalah kartu andalan terakhir di wilayah Gunung Quanfu kita. Setelah diaktifkan, dibutuhkan seluruh dunia realm untuk mati bersama musuh. Apa gunanya berisik? Formasi ini telah lama dirusak olehku untuk hanya mengorbankan makhluk asli di kota Gunung Quanfu. Dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jia kita. Ketika aku mengaktifkan formasi dan membiarkan orang kuat bermarga Kyo jatuh, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Baik itu di pihak perkumpulan tetua aliansi atau tentara Wuling, mereka akan mengingat pencapaian besar kita. Dengan begitu, bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Kakek memiliki ide yang bagus, namun orang ini terlalu kuat. Apakah jadi fragment formation akan berhasil? Tanya Jiabinnya. Zhang Jing menyuruh Jiabinnya untuk mengikuti dirinya, karena saatnya bagi Jiabinnya untuk mengetahui beberapa rahasia klan. Di suatu tempat, terdapat seorang yang sedang terikat oleh sebuah formasi. Jiabinnya dan kakeknya datang ke tempat tersebut. Jiabinnya menanyakan apa ini. Pria ini adalah keturunan Human Dragon, dan dia telah membangkitkan darah kaisar ortodok umat manusia. Begitu darahnya dikeluarkan, betapa menakjubkannya itu. Ini, bisakah darah kaisar asli umat manusia dilucuti? Tanya Jiabinnya kepada kakeknya. Kakeknya menjawab, tentu saja. Metode ini disediakan oleh tentara Wuling dan tidak jelas seberapa efektifnya. Jadi fragment formation akan dinyalakan dengan darah sebagai intinya, bersama dengan kehidupan 1 miliar makhluk hidup di kota Gunung Quanfu. Akan mudah untuk membunuh pria sombong itu. Hanya butuh 1 malam untuk mengaktifkan formasi. Dan besok adalah tinggal kematian pria sombong itu. Jiabinnya mengatakan jika Kyotan pasti akan mati. Beberapa saat kemudian, di malam hari, Kyotan menyuruh Dao untuk memakai topeng pemberian Kyotian. Dao menanyakan mengapa Kyotan akan pergi. Kyotan berkata, apakah kamu tidak mendengarnya? Malam gelap dan angin kencang, dan musim gugur segar, yang merupakan waktu yang tepat untuk mendidik orang lain. Ayo pergi ke keluarga Jia dan memberi pelajaran pada orang-orang. Tapi Tuan Kyo, bukankah Anda mengatakan untuk membiarkan mereka datang menemui Anda besok? Makanya aku pergi sekarang. Apakah ada pendapat? Tanya Kyotian. Tidak ada. Tunggu sebentar. Jangan bertindak gegabah. Ikut perintahku untuk setiap tindakan. Jangan bertindak sembarangan. Tetaplah denganku untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Dao pun mengerti. Setelah itu, Kyotian dan Dao pun langsung pergi menuju ke kediaman keluarga Jia. Di sisi lain, di suatu tempat, Weruyan sedang mondar-mandir. Kiang-Kiang menyuruh Weruyan untuk berhenti mondar-mandir.
karena dirinya pusing ketika melihat Kue Ruyan yang mondar-mandir. Kue Ruyan menanyakan kepada ibunya apakah ibunya tidak khawatir kepada ayah Kue Ruyan yang sudah pergi begitu lama. Kiang-kiang mengatakan kepada Kue Ruyan untuk jangan terlalu meremehkan ayahnya sendiri, karena dia dulunya adalah God of Wealth atau dewa kekayaan. Tidak lama setelah itu ayah Kue Ruyan pun pulang. Kue Ruyan langsung menanyakan kepada ayahnya apakah semuanya sudah diatur. Ayah Kue Ruyan menjawab jika semuanya telah diatur. Selama aku menghancurkan tablet giok, mereka akan menerima sinyal dan menimbulkan keributan di kota Gunung Quanfu. Setelah kota jatuh ke dalam kekacauan, kita langsung pergi untuk menyelamatkan menantu. Kue Ruyan lebih khawatir apakah si Disun bisa menahannya. Ayah Kue Ruyan meminta kepada Kue Ruyan untuk jangan khawatir, karena mereka semua akan bisa pergi dengan selamat. Ayah Kue Ruyan meminta kepada Kue Ruyan untuk jangan khawatir, karena mereka semua akan bisa pergi dengan selamat. Wanita dari ras kepala bunga tersebut sangat menyesal jika Kue Ruyan dan keluarganya tidak menyelamatkan mereka dari perampok Void. Keluarga Kue Ruyan tidak akan mengungkapkan keberadaan mereka. Kue Ruyan meminta kepada wanita tersebut untuk tidak perlu menyalahkan diri sendiri, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Itu karena keluarga Kue Ruyan tidak menyangka berita keluarga Jia di wilayah pegunungan Quanfu akan mendapatkan informasi yang baik. Sebenarnya, sebelum kami mencapai kawasan Gunung Quanfu, mereka mengepung dan mencegat kami terlebih dahulu. Suamiku ditangkap dan dibawa hidup-hidup oleh mereka untuk melindungi kita semua. Ayah Kue Ruyan barusan telah menanyakan tentang tempat di mana Zidisun ditahan. Dan ayah Kue Ruyan juga telah mengatur rencana penyelamatan di saat kota Gunung Quanfu dalam kekacauan. Ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyelamatkan Zidisun. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang berada di formasi penjaga istana keluarga Jia. Formasi penjaga istana keluarga Jia telah hancur. Kyotan berkata, Dewa Agung Hades Kyotian ada di sini. Para warga yang melihatnya pun kaget, karena formasi penjaga istana surgawi keluarga Jia dihancurkan begitu mudahnya. Sebagai garis pertahanan kedua, keluarga Jia melakukan bandit gunung, makan dan minum, melakukan banyak kejahatan, dan melakukan kejahatan keji. Dewa ini benar-benar tidak tahan lagi. Jadi hari ini aku datang untuk melakukan keadilan bagi langit. Para warga pun senang karena akhirnya ada seseorang yang datang untuk menguasai keluarga Jia. Aku, Dewa Agung Hades Kyotian, bersedia memberi keluarga Jia kesempatan untuk berbalik. Semua orang di kota Gunung Quanfu menghitung satu persatu, dan mereka semua akan menjadi saksi untuk melihat apakah keluarga Jia masih diselamatkan dan apakah mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Mereka bertiga pun bengong setelah mendengar perkataan Kyotian. Mereka berdua bersemangat. Apakah ini kesempatan buat mereka untuk menyelamatkan Zidisun di saat seluruh wilayah pegunungan Quanfu sedang dalam kekacauan? Kue Ruyan meminta kepada kedua orang tuanya untuk tidak gegabah, karena orang yang baru saja menghancurkan formasi keluarga Jia adalah orang yang sangat kuat. Jadi mereka harus menunggu waktu yang tepat untuk bergerak, karena pihak lain memiliki beberapa konflik dengan keluarga Jia. Kue Ruyan mengatakan jika mereka harus membiarkan Kyotan yang memimpin terlebih dahulu. Dan di saat Kyotan dan keluarga Jia sedang bertarung, di saat inilah mereka bisa membuat pergerakan.
Kweruyan meminta kepada ayahnya untuk menunggu sampai pertempuran di istana keluarga Jia benar-benar meledak. Dan setelah itu ayah Kweruyan bisa menghancurkan batu gioknya. Ayah Kweruyan pun menurutinya. Qiang berkata, Dewa Hades Kyotian ini benar-benar cukup agung. Menjadi kuat berarti mampu melakukan apapun yang kau inginkan. Tidak seperti kita. Kita harus berhati-hati dan selangkah demi selangkah. Yang lain langsung dobrak. Aku sangat menyukai semangat sembrono ini. Di sisi lain, Kyotian dan Dao telah sampai di istana keluarga Jia. Kyotian tidak menyangka bahwa ini adalah kediaman keluarga Jia yang memiliki pemandangan yang sangat indah seperti di dunia immortal. Dao bertanya, Tuan Kyo, bukankah Anda mengatakan untuk tidak gegabah dan bertindak hati-hati? Mengapa ketika kau menunjukkan bahwa akan membutuhkan banyak waktu untuk memecahkan penghalang formasi, dan Anda langsung meledakkan formasi dengan satu pukulan? Benar, apa masalahnya? Tanya Kyotian. Bukankah seharusnya kita memecahkan formasi? Diam-diam menyelinap ke istana keluarga Jia, menemukan personel utama dari pihak lain, dan kemudian karma habisi orang. Kyotian mengatakan jika mereka adalah sekte keadilan. Kita di sini untuk membersihkan kegelapan dan membereskan kanker keluarga Jia. Bagaimana bisa kita menyelinap seperti pencuri? Dan kita akan pergi ke keluarga Jia. Ada formasi yang menghalang kita. Bukankah logis dan prosedural bagiku untuk membuka formasi dengan pukulan? Bagaimana bisa sembrono? Dao hanya terdiam setelah mendengar perkataan Kyotian. Ketika kau memecahkan formasi, aku sudah mengunci setiap anggota keluarga Jia di istana ini. Dalam mata kuliah adil ini, tidak boleh ada mahasiswa yang bolos, satupun tidak boleh. Sekarang, kelas keadilan dimulai. Beberapa saat kemudian, Zheng Jing melihat jika formasi keluarganya telah hancur. Zheng Jing bingung bagaimana bisa formasi pertahanan yang menghabiskan banyak uang bisa hancur seperti itu. Kyotian berkata, keluarga Jia kalian telah melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Aku, Dewa Agung Hades Kyotian, datang untuk mengajari kalian bagaimana berperilaku. Zheng Jing emosi setelah mendengar perkataan Kyotian. Dan ternyata di situ ada Zidisun yang sedang dirantai. Dewa Agung Hades Kyotian, julukan ini benar-benar menggertak. Bagaimana garis keturunan agungku bisa diambil begitu mudahnya? Jika bukan karena mengetahui situasi keluarga Jia kalian, aku akan menghancurkan kalian sejak lama. Awalnya, aku ingin menunggu istriku menyelamatkanku. Dan setelah menggunakan kekuatan darah untuk merusak formasi keluarga Jia, aku dan istriku bekerja sama untuk keluar dari masalah. Tak disangka, ada yang berinisiatif untuk mengacau situasi. Kesempatan ini tidak boleh terlewat. Ada sesuatu dalam keluarga Jia ini. Zidisun berpikir, leluhur dari keluarga gue tidak bisa mengelupas garis keturunan human sovereignku. Keluarga Jia, seorang kaisar lokal di daerah pegunungan Guanfu, memiliki metode yang sangat cerdik. Pasti ada ahli di belakang keluarga Jia. Lupakan saja, ayo cari cara untuk keluar dari masalah dulu. Kesempatan jangan sampai terlewatkan. Zidisun menghisap udara, dan setelah itu Zidisun langsung mengeluarkan kekuatannya. Di sisi lain, di saat Kyotian sedang berada di halaman keluarga Jia, Kyotian melihat jika ada seseorang yang datang. Dan ternyata yang datang itu adalah Jia Benya dan kakeknya.
Bukankah kau berjanji akan menemuinya besok? Kenapa dia datang ke sini tepat setelah malam tiba? Apa maksudmu? Apakah orang kuat juga suka berbohong? Ucap pikiran Jiabiannya yang bingung. Tiba-tiba penjaga kolega Jia datang untuk mengepung Qiao dan Dao. Dao berpikir, orang tua yang memimpin ternyata berada di tingkat ke-20. Dan yang lainnya juga rata-rata berada di tingkat ke-18. Tapi itu tidak cukup untuk bertarung melawan Tuan Qiao. Zheng Jing menanyakan siapa Qiao Tian. Cucu baik, mengapa kamu masih berdiri di sana? Kakek baptismu ada di sini. Dan kamu tidak datang untuk menyapa? Tanya Qiao Tian kepada Jia Binnya. Jia Binnya menutup mukanya dan berharap supaya Qiao Tian menghiraukan dirinya. Para penjaga pun bingung dengan situasi barusan. Cucuku, apakah kau pikir aku tidak bisa menangani kakekmu? Dan kamu tidak berniat untuk mengakuinya? Jia Binnya melihat ke arah kakeknya. Setelah itu Jia Binnya langsung merangkul kaki Qiao Tian dan berkata, "Kek, cucu sedang menunggu dan menantikanmu. Akhirnya kamu ada di sini. Bajingan tua ini akan membunuhmu." Qiao Tian dan Dao bengong ketika melihat tingkah Jia Binnya. Dao menanyakan kepada Qiao Tian apa yang terjadi, karena Dao belum pernah melihat situasi seperti ini. Qiao Tian juga tidak tahu, karena ini juga pertama kalinya Qiao Tian mengalami situasi seperti ini. Qiao Tian bertanya, "Long Qiu Dao, saat kita tiba barusan, apakah formasi pemantauan yang kamu atur sudah terbentuk?" Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.